Halo semuanya, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget ya. Ini datangnya dari sebuah tulisan motivasi dari blog Pena Motivasi. Dan semuanya itu berawal dari satu pertanyaan. Pertanyaan yang kelihatannya simple tapi ternyata dalam banget, yang ditanyakan seorang anak ke ibunya. Ya, ini dia. Momennya tuh sederhana dan personal banget. Cuma percakapan antara anak dan ibu. Tapi dari sinilah obrolan tentang kebijaksanaan hidup yang luar biasa ini dimulai. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana sih caranya memilih lelaki sejati? Pertanyaan ini kan jadi inti obrolan kita ya. Gimana caranya kita bisa benar-benar lihat karakter asli seseorang? Ukurannya tuh apa aja sih yang sebetulnya penting? Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng jawaban si ibu. Langkah pertama yang diajarkan, dan ini penting banget, adalah kita harus bisa melihat lebih jauh dari sekedar stereotip fisik. Tahu kan, gambaran-gambaran umum soal maskulinitas? Nah, ini soal mengubah fokus kita total. Langsung ke poin pertama, dan ini menusuk banget. Kekuatan sejati itu ternyata bukan soal bahu yang kekar atau otot yang besar. Bukan sama sekali. Tapi coba lihat, ukurannya itu justru dari kapasitas emosionalnya, dari kehangatan dan kasih sayang yang dia kasih ke orang-orang di sekelilingnya. Lanjut lagi, ini juga pergeseran yang menarik banget. Bukan dari suaranya yang lantang. Jadi mendominasi dengan suara keras itu bukan tanda kekuatan loh. Justru, kekuatan sejati itu ada di keyakinan yang tenang. Keberanian buat ngomongin kebenaran, tapi dengan cara yang lembut dan tetap sopan. Ini nih definisi ulang yang kuat banget soal kekuatan. Bukan soal seberapa keras pukulannya. Jadi kekuatan itu bukan lagi soal agresi fisik, tapi lebih ke tindakan intelektual dan emosional. Kemampuan buat dia tarik nafas dulu, mikir, analisis masalah, terus nyelesainnya pakai kebijaksanaan. Nah, yang ini ngegambarin bedanya kekuatan fisik buatan sama kekuatan batin yang asli. Bukan dari barbel yang diangkat di gym. Angkat beban emang berat sih, tapi coba deh pikirin. Jauh lebih berat dan menantang itu kan punya ketabahan buat terus jalan pas lagi ngadepin beban hidup yang sesungguhnya. Dan kutipan ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Laki-laki sejati bukanlah dilihat dari dadanya yang bidang, tetapi dari hati yang ada di balik itu. Jelas banget kan? Apa yang ada di dalam, hatinya, niatnya, karakternya itu jauh lebih penting dari penampilan luarnya. Oke, kita udah bahas soal kekuatan fisik versus kekuatan batin. Sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat gimana nasihat ini berkembang lebih jauh lagi dari sifat fisik ke gimana karakter seseorang itu kelihatan dari cara dia berinteraksi sama orang lain. Ukuran berikutnya ini soal bedanya status sosial sama karakter. Ternyata bukan dari seberapa banyak teman yang dia punya. Punya banyak teman itu nggak ada artinya kalau nggak diimbangin sama kemauan buat ngebimbing dan dukung orang lain, terutama generasi yang lebih muda. Jadi ini bukan soal populer, tapi soal jadi mentor. Nah, ini dia poin yang krusial banget. Seringkali kita kejebak sama ini. Ukurannya itu bukan gimana dia dihormati di tempat kerja, tapi gimana dia dihormati di rumah. Karakter asli seseorang itu kan munculnya bukan di publik di mana kita semua bisa pasang muka ya kan, tapi di ruang pribadinya. Rasa hormat dari keluarganya itu cerminan yang paling jujur. Yang ini juga dalam. Prinsip sejati itu bukan soal pamer, bukan soal seberapa keras dia baca kitab suci atau ngomongin keyakinannya. Tapi yang lebih penting adalah seberapa konsisten dia ngejalanin apa yang dia baca dan yakini itu. Itulah integritas kan? Omongan sama perbuatan itu sejalan. Oke, kita udah bahas kekuatan, sudah bahas integritas, sekarang kita masuk ke inti emosional dari semua nasihat ini. Fokusnya pindah ke topik yang ya kita semua tahu. Cinta dan kesetiaan. Dan ini kontras yang tajam banget. Ukurannya bukan dari seberapa banyak wanita yang ngefans sama dia. Bukan itu. Tapi dari komitmennya ke satu wanita yang dia cintai. Dipuja banyak orang mungkin kelihatannya keren ya. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan dan kehormatan dari sebuah kesetiaan yang nggak goyah ke satu orang. Coba kita berhenti sebentar di sini. Dengerin kata kuncinya, komitmennya. Di dunia sekarang yang kayaknya semua serba banyak pilihan dan serba instan, nasihat ini kayak ngingetin kita lagi soal kekuatan luar biasa dari sebuah janji yang dipegang teguh. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang, waktunya kita rangkum semua kebijaksanaan yang udah kita bahas tadi, semua poin-poin tadi itu nyambung jadi satu pesan yang jelas dan kuat banget. Jadi, apa aja ukuran sejatinya? Kasih sayang, kelembutan, kebijaksanaan, rasa hormat di rumah, ketabahan, integritas, dan komitmen. Ini dia rangkumannya. Kualitas-kualitas inilah yang benar-benar penting. Bukan soal fisik, tapi kasih sayang. Bukan popularitas, tapi integritas.
Bukan dipuja sesaat, tapi komitmen selamanya. Inilah tolok ukur yang sebenarnya. Pelajaran dari semua ini jelas banget kan ya? Kekuatan sejati itu ditemukannya di dalam karakter, bukan di karikatur. Maksudnya apa? Nasihat ini ngajak kita buat nyari isi, bukan cuma kulitnya aja. Menghargai karakter yang kuat, bukan cuma gambaran maskulinitas yang dangkal. Dan sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia modern kita sekarang, dengan segala tantangannya, dari semua kualitas yang tadi kita sebutin, mana sih yang menurut Anda paling penting? Mana yang paling perlu kita kembangin? Entah itu di diri kita sendiri atau kita cari di orang-orang sekitar kita. Coba deh dipikirin.